Dan betapa beruntungnya kita sebagai umat Kanjeng Rasul sampai hari ini masih bisa ditemani oleh Al-Quran. Al-Quran ini ya, Al-Quran ini satu-satunya kitab Allah Ta'ala yang terus mengarungi masa demi masa, waktu demi waktu. Al-Quran itu adalah sarana bagi siapapun untuk berbincang-bincang dengan Allah Ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian tentang kemukjizatan terbesar yang diterima Kanjeng Rasul, yaitu berupa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa salah satu sifat Allah Ta'ala itu adalah Allah Maha berfirman. Huwallazi kana mutakalliman. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha berfirman. Nah, betapa beruntung Kanjeng Rasul yang mendapatkan firman Allah Ta'ala yang lebih utuh dibandingkan yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Dan betapa beruntungnya kita sebagai umat Kanjeng Rasul sampai hari ini masih bisa ditemani oleh Al-Quran. Dan karena sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terpisah dari zatnya, maka sesungguhnya perjumpaan kita dengan firman-firmannya adalah berarti juga perjumpaan kita dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perkara seberapa kita bisa merasakan perjumpaan dengan Allah Ta'ala itu bergantung kepada karunia Allah Ta'ala yang berupa kekuatan rasa di dalam diri kita. Oke, kita lanjutkan kajian bait berikut ini ya. Muhakkamatun fama yubqina min syubuhin lidhi shiqaqin wala yabghina min hakami sallallahu alaihi. Muhakkamatun, ayat-ayat atau firman-firman Allah Ta'ala itu begitu kukuh, begitu tangguh di dalam menyampaikan adanya kebenaran, di dalam menyampaikan adanya risalah ilahi, begitu kukuh, begitu utuh. Fala yubqina min syubuhin, maka ayat-ayat itu, firman-firman itu tidak menyisakan sedikit pun ketidakjelasan bagi siapa? Bagi lidhi syiqaqin, bagi orang yang menyalahi Al-Quran. Nah, ini ya, sebagaimana nabi-nabi itu juga selain diimani oleh umat mereka, demikian pula dengan Al-Quran, dengan kitab-kitab suci itu diimani oleh sebagian dan disangkal atau diingkari oleh sebagian yang lain. Nah, walaupun orang-orang itu menyangkal kebenaran Al-Quran, tapi sesungguhnya bukan karena ada ketidakjelasan di dalam Al-Quran, bukan karena adanya pertentangan dalam Al-Quran. Mereka yang menyalahi Al-Quran itu murni semata-mata karena hati mereka tertutup. Jadi bukan karena salah Al-Qurannya, tapi karena hati mereka itu tidak membuka diri bagi kebenaran Al-Quran, tidak membuka diri. Nah, sama sesungguhnya dengan kebenaran Allah Ta'ala di dalam realitas kehidupan. Allah Maha benar dengan mengutus matahari setiap hari itu. Allah Maha benar. Tapi bagi orang yang sedang sakit mata, boleh jadi
karena kebenciannya kepada matahari, matahari kemudian yang disalahkan. Jadi padahal mereka sendiri yang sakit mata yang menyebabkan mereka terganggu oleh sinar matahari. Sama, orang-orang yang terganggu oleh Al-Quran bukan karena isi Al-Quran itu semraut, bertentangan, lemah, bukan. Tapi karena mereka sendiri yang tidak memiliki kesiapan untuk menampung kebenaran-kebenaran Al-Quran. Nah, Al-Quran ini ya, Al-Quran ini satu-satunya kitab Allah Ta'ala yang terus mengarungi masa demi masa, waktu demi waktu. Dengan kata lain, seolah-olah Allah Ta'ala itu berfirman, ini loh umat Nabi Muhammad, ku temani kalian dengan firman-firmanku, dan engkau menyimak-nyimak firman-firmanku adalah menyimakku sendiri. Engkau berjumpa dengan firmanku, engkau sesungguhnya berjumpa dengan aku. Jadi ya, kalau keberuntungan seperti ini dirasa, maka kita akan bergairah secara spiritual untuk senantiasa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu adalah sarana bagi siapapun untuk berbincang-bincang dengan Allah Ta'ala. Terutama kita latih ketika kita sholat, kita latih. Bukankah dalam sholat kita membaca Al-Quran? Nah, itu kesempatan yang sangat bagus secara rohani bagi diri kita untuk merasa berbincang-bincang dengan Allah Ta'ala. Dan memang ya, di dalam hadis qudsi itu disebutkan bahwa ketika kita membaca basmalah, Allah merespon, hambaku menyebut namaku. Ketika kita membaca hamdalah, hambaku memujiku, gitu. Jadi kita direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu berusahalah kita untuk merasa sedang berdialog dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah ketika kita sholat. Nikmati bacaan-bacaan sholat itu. Apalagi jelas bahwa seluruh gerakan sholat itu murni datang dari hadiratnya. Apalagi kalau sampai kita bisa di maqam ikhlasul arifin, ikhlasnya orang-orang yang makrifat, di mana ketika kita sholat kita merasakan bahwa kita digerakkan oleh Allah Ta'ala lewat sholat itu. Dan hakikatnya adalah bahwa Allah Ta'ala sesungguhnya yang betul-betul menjadikan diri kita menikmati dan melaksanakan gerakan dan bacaan sholat. Dan hakikatnya al-fa'ilul hakiki wallah, bahwa yang sholat secara hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terbuka luas bagi umat Nabi Muhammad untuk berbincang-bincang dengan Tuhan mereka. Terbuka luas. Jadi karena itu kemudian jangan sia-siakan Al-Quran sampai hari ini dijaga, dibentangkan oleh Allah Ta'ala. Itu sesungguhnya secara tidak langsung Allah Ta'ala berfirman, ini loh aku menyediakan diri, ku buka pintuku lebar-lebar untuk kalian, ayo masuk, ayo masuk. Jadi ini merupakan peluang bagi diri kita yang sangat eman-eman kalau kita sia-siakan. Muhakkamatun fama yubqina min syubuhin. Jadi karena itu ketika suatu saat orang-orang yang menyalai, yang mengingkari Al-Quran itu terbuka sedikit hatinya, maka mereka akan berubah. Yang semula menolak, mengingkari akan menjadi menerima. Jadi perkara penolakan dan penerimaan itu perkara tertutup dan terbukanya hati seseorang. Jadi betapa orang-orang yang dibuka hatinya lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu menjadi min ahlil Quran. Mereka itu menjadi min ahlil mukalama ma'allah. Termasuk orang-orang yang diajak berdialog, berbincang-bincang bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu ada kewalian yang disebut sebagai kewalian Al-Quran. Artinya apa? Orang-orang itu diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi para kekasih, menjadi para wali, itu lewat pintu Al-Quran. Nah,
Orang-orang seperti itu ya tidak akan wafat, tidak akan meninggalkan dunia yang fana seperti ini kecuali secara lahir batin Al-Quran itu sudah hatam bolak-balik di dalam hatinya. Dan nanti orang-orang seperti itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala model pembacaan para malaikat, model pembacaan para malaikat. Artinya apa? Tidak secara lahiriah. Contohnya begini. Ada seorang waliullah min ahlil Quran itu ya. Itu kan punya pondok. Setiap waktu sholat ngimami di musolanya itu. Nah, dari rumah ke musolanya itu ya, itu hatam berkali-kali. Ini berarti apa? Ini tidak masuk kategori bacaan-bacaan yang jahar, di mana orang membaca dengan benar pakai tajwid itu pasti secara akal tidak mungkin hatam. Tidak mungkin hatam. Jadi dari rumahnya ke musola untuk ngimam itu hatam berkali-kali, dari musola ke rumahnya itu hatam berkali-kali. Itu berarti apa? Darah dagingnya orang itu sudah menjelma firman Allah Subhanahu wa taala, menjelma Al-Qur'an. Ada di antara para wali yang tawaf di Ka'bah selama 7 kali memutari Ka'bah itu hatam puluhan kali. Loh, kok bisa? Ya bisa. Sebab apa? Mereka itu sudah tidak lagi tergandul oleh bacaan-bacaan yang berat dengan huruf dan suara. Jadi karena itu kita bisa membayangkan, Kanjeng itu bisa dikatakan setiap detik itu hatam karena beliau adalah Quran itu sendiri. Quran itu sendiri. Beliau adalah firman Allah Ta'ala itu sendiri. Berarti kalau begitu beliau dong yang paling sempurna berjumpa dengan Allah. Iya, beliau yang paling sempurna berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah terjemahan yang konkret dari kalam-kalam Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Tidak ada satupun ayat baik muhkamat maupun mutasyabihat yang tidak diamalkan oleh Rasulullah di dalam hidupnya. Kalau begitu betul muhakkamatun fama yubqina min syubuhin lidhi syiqaqin. Dan karena itu pula wala yabghina min hakami. Kitab Allah Ta'ala berupa Al-Quran tidak membutuhkan ketentuan yang lain. Sebab apa? Seluruh pedoman yang lain itu berada di bawahnya. Jadi sama dengan Kanjeng Rasul itu ya, tidak perlu tawassulan karena beliaulah sesungguhnya puncak dari tawassulan itu sendiri. Jadi wala yabghina min hakami itu sudah tidak ada undang-undang, sudah tidak ada ketentuan, tidak ada kaidah-kaidah apapun yang berada di atasnya itu sudah tidak ada. Karena bagaimana akan ada apa yang disebut sebagai undang-undang atau ketentuan di atasnya? Wong firman Allah Ta'ala itu adalah sifatnya, dan sifatnya itu tidak terlepas dari zatnya. Oh, kalau begitu berarti apa? Tinggal kepedulian kita untuk mengasah lidah rohani diri kita, agar apa yang disebut sebagai perjumpaan dengan Allah Ta'ala itu yang semula dianggap mustahil dalam pikiran kita, itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat mungkin. Tapi pastikan perjumpaan kita dengan Allah lewat firman-Nya tidak sama dengan perjumpaan kita dengan sesama. Tidak sama. Itu perkara rasa. Jadi ya, sebagaimana orang dekat dengan Allah perkara rasa, orang jauh dari Allah juga perkara rasa. Bahkan ada orang yang merasa diliputi oleh Allah Ta'ala itu juga karena kekuatan rasa. Jadi kalau begitu, rasa rohani itu betul-betul karunia yang sangat tinggi, karunia yang sangat bermutu. Sehingga kita bisa merasakan ketika kita menyaksikan keindahan di dunia ini, kita bisa merasakan asal-usul keindahan itu Allah Ta'ala. Ketika kita menemukan kebenaran-kebenaran dalam kehidupan ini, kita merasakan asal-usul kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau begitu,
maka kita tidak lagi memandang Allah itu sebagai Tuhan yang abstrak, sebagai Tuhan yang gaib. Berusahalah untuk bisa kita alami apa yang dialami oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Inni lam a'bud rabban lam arah. Aku tidak menyembah Tuhan yang aku sendiri tidak melihatnya. Oh, berarti sudah merasakan bagaimana beliau itu senantiasa berhadap-hadapan dengan hadiratnya. Salah satunya lewat ketekunan kita di dalam menyelami firman-firmannya.